Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara-saudaraku terkasih. Bagaimana kabarnya dalam hari-hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat dan terus bersemangat untuk menjalani hari-hari yang dikaruniakan Allah kepada kita. Apapun situasi, masalah, tantangan yang kita hadapi. Masih bersama saya Philip Manurung dan kita berada di dalam Paradosis, yaitu sebuah kanal YouTube yang secara khusus menyajikan seri pembelajaran Alkitab secara eksposisional, yaitu dari kitab Kejadian sampai nanti kemana Tuhan akan membawa kita. Mudah-mudahan kita bisa sampai kepada kitab Wahyu. Alkitab itu mengandung kurang lebih 1189 pasal, dan saudara-saudaraku, kalau satu sesi seperti ini kita adakan satu pasal atau dua pasal, dan satu pasal atau dua pasal itu kita lakukan satu minggu, maka kurang lebih dibutuhkan 20 tahun untuk bisa sampai ke kitab Wahyu. Maka kita tidak usah terbeban, saudara-saudaraku, untuk melihat seberapa jauh kita bisa melangkah, tetapi mari kita menikmati, melihat apa yang disajikan Tuhan dalam minggu demi minggu, sesi demi sesi yang kita temui di dalam Paradosis ini. Dan yang menjadi ciri khas daripada Paradosis, kita semua tahu, saudara-saudaraku, kita akan menggumulkan Alkitab mendekati bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani atau bahasa Aram untuk perjanjian lama, dan bahasa Yunani untuk perjanjian baru. Dan karena itu saya menyajikan Alkitab yang saya susun, yang saya terjemahkan sendiri, mendekati bahasa aslinya, untuk menolong kita dapat melihat kebenaran-kebenaran Alkitab yang mungkin selama ini jauh daripada pengamatan kita. Dan tujuan akhirnya adalah untuk membuat kita semakin mengenal Tuhan Allah kita, mengenal pribadinya, pikiran, perasaan, ketetapan, kesukaan, jalan pikiran Allah, rencana, rancangannya yang telah Dia singkapkan di dalam Alkitab. Karena itulah yang menjadi bagian kita. Allah itu jauh tidak terselami, the holy other. Dan oleh karena itu Dia menyingkapkan dirinya sesuai dengan apa yang bisa kita pahami. Itulah yang Dia singkapkan di dalam Alkitab. Itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menggumulkannya. Saudara-saudaraku, mari kita akan memasuki, dan sebelum kita memasuki sesi pada hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa lebih dahulu. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami, dan bahkan momen-momen di mana kami boleh menggumulkan akan firman-Mu di dalam Alkitab. Tidak selalu kami berada dalam kondisi yang siap sedia untuk menggumulkan akan firman-Mu. Tetapi bila mana Engkau menyediakan waktu-waktu yang kami miliki pada saat ini, entah 10 menit, entah 20 menit, entah secara dicicil, kami mengucap syukur. Biarlah kami menggunakan waktu-waktu yang kami miliki pada saat ini benar-benar waktu yang berkualitas untuk menggumulkan dan merenungkan akan kebaikan dan perkara Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudaraku, kita hari ini akan memasuki Kejadian pasal 8 dan Kejadian pasal 9. Tapi sebelumnya mari kita sedikit mereview perjalanan pembacaan Alkitab kita. Kita sedang berada dalam hari-hari air bah ya, atau banjir, Mabul dalam bahasa Ibraninya. Yaitu ketika kita melihat minggu lalu bahwa keadaan di muka bumi begitu rusak. Rusak bukan hanya secara moral, bukan hanya kekerasan menumpuk-numpuk di muka bumi, tetapi kita melihat indikasi ada kerusakan secara jasmaniah juga. Di mana kita melihat, saudara-saudaraku, pada zamannya Nuh itu terdapat para Nefilim. Hasil percampuran silang, hasil kawin silang antara ras malaikat. Tentu ini malaikat-malaikat yang telah dibuang terjatuh ke bumi, dan para wanita keturunan Adam, ya, para wanita yang ada di bumi. Tidak semua, tetapi banyak yang disetubuhi dan melahirkan generasi yang disebut The Giborim, orang-orang raksasa, orang-orang yang perkasa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, setelah Allah memberikan ultimatum sepanjang 7 hari, di mana waktu itu juga digunakan untuk memasukkan binatang-binatang darat maupun burung-burung di udara ke dalam peti atau bahtera Nuh itu, waktu 7 hari menjadi kesempatan yang terakhir bagi manusia untuk bertobat. Tetapi sampai pada hari hanya, yaitu pada tanggal 7 bulan yang kedua, 1656 tahun setelah Adam. Jadi dunia baru berumur kurang lebih 1,5 milenia, dan kerusakan bumi sudah begitu parah sehingga Allah meriset bumi ini menurut rencananya.
Hanya 8 orang yang diselamatkan. Hanya 8 orang yang ada di dalam peti atau bahtera itu. Dan terakhir kali kita meninggalkan Kejadian pasal 7 dalam keadaan bumi sedang diselimuti air. Dan bahtera peti yang dibuat oleh Nuh itu terombang-ambing di atas air yang bergelora. Sekarang saudaraku, kita melanjutkan ke pasal 8 dan saya akan membacakan ayat yang pertama menurut Alkitab yang saya terjemahkan dari bahasa aslinya. Beginilah firman Tuhan. Dan Allah mengingat Nuh dan semua makhluk dan semua hewan yang bersama dia di dalam peti itu, dan segala ternak yang bersama dengan dia di dalam peti itu. Dan Allah melewatkan angin ruah ke atas bumi, dan surutlah air itu. Saudara-saudaraku, kata kerja yang pertama kita temukan di ayat yang pertama ini adalah mengingat. Allah mengingat. Banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Allah itu menyerupai apa yang dilakukan oleh manusia. Ini disebut bahasa antropomorfis. Seperti yang pernah kita temukan, Allah menyesal. Lalu sekarang kita melihat Allah mengingat. Tetapi segala tindakan Allah, meskipun itu yang dilakukannya mirip dengan apa yang pernah dikerjakan manusia, tidak selalu itu persis seperti apa yang dikerjakan oleh manusia. Mari saya jelaskan. Kita semua memiliki kecenderungan untuk lupa ya. Dan semakin kita berumur, kecenderungannya kita semakin sering lupa. Saya mengenal, menghormati seorang yang lansia yang saya panggil Opa. Dan Opa sering membagikan pengalaman hidupnya bahwa dia mulai sering lupa. Nah, jadi sementara Opa ini sedang melakukan sesuatu, tiba-tiba dia mengingat, oh masih ada kompor yang masih menyala, belum dimatikan. Nah, apakah mirip seperti itu? Apa yang dilakukan Allah sehingga tiba-tiba dikatakan Allah mengingat Nuh? Seolah-olah Allah sedang melakukan sesuatu dan pada waktu yang bersamaan di bumi itu sedang terjadi banjir besar dan Nuh dan seluruh keluarga dan seluruh makhluk itu sedang berada dalam ketidakpastian di atas permukaan gelombang banjir itu, lalu kemudian tiba-tiba Allah mengingat mereka dan menyelamatkan mereka. Apakah seperti itu? Tentu tidak, saudara-saudaraku. Allah bukan jenis makhluk ataupun pencipta yang harus diingatkan akan agenda yang sedang berjalan. Dia Maha tahu. Jadi apa yang dimaksud dengan mengingat di sini? Kenapa Musa sang penulis kitab Kejadian mengatakan Allah mengingat Nuh? Nah, saudara-saudaraku, kita pernah membahas hal seperti ini bahwa bahasa antropomorfis yang dipakai seperti ini untuk mengungkapkan bahwa Tuhan Allah yang kita sembah bukan robot, bukan seperti sosok yang dikenal oleh orang-orang yang menganut deisme. Bukan sosok pencipta yang setelah mencipta lalu kemudian dia angkat tangan dan hanya mengamati dari jauh, tidak ikut campur. Allah yang kita sembah, Allah yang personal, Allah yang berpribadi. Nah, sebagai sosok yang berpribadi, dia memiliki pikiran dan perasaan. Dia merasakan apa yang dialami oleh manusia. Allah menunjukkan ekspresi-ekspresi pribadi seperti mengingat. Itu satu penjelasan. Penjelasan yang lain, saudara-saudaraku, kita melihat misalnya kata yang sama digunakan di dalam Keluaran pasal yang kedua, yaitu dalam konteks ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, lalu kemudian dikatakan Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi konteks mengingat atau zakar dalam bahasa Ibraninya berkaitan dengan Allah mengingat perjanjiannya. Dan bahkan kalau kita membaca di dalam Alkitab, sebelum dunia ini dijadikan, Allah sudah mengadakan perjanjian di dalam dirinya. Allah sudah menetapkan, Allah sudah berjanji bahwa kalau nanti manusia diciptakan dan mereka jatuh ke dalam dosa, Dia akan bersedia untuk menyelamatkan manusia. Itu perjanjian yang diadakan di dalam diri Allah Tritunggal. Perjanjian yang kekal. Maka sekarang dikatakan di dalam konteks historis, di dalam konteks sejarah manusia, Allah mengingat perjanjian itu, Allah mengingat dengan siapa Dia akan menjalin perjanjian itu. Dan sampai di sini saudara-saudaraku, kita kembali mengingat adegan yang sedang terjadi pada waktu itu.
Jadi bumi dikuasai oleh air sepenuhnya, direndam air sepenuhnya. Itu kalau saudara-saudara percaya bahwa banjir besar atau air bah ini menyelimuti seluruh bumi. Karena kita telah membahas di dalam sesi sebelumnya bahwa ada beberapa orang yang beranggapan itu hanya banjir yang terjadi di sekitaran Mesopotamia. Tapi kita telah melihat saudara-saudaraku dan kita percaya ini terjadi meliputi seluruh bumi. Maka kita memiliki bayangan bahwa ini persis atau mirip dengan apa yang terjadi sebelum dunia diciptakan. Masih ingat Kejadian pasal 1 saudara-saudara? Bahwa kita diberikan gambaran bahwa bumi belum berbentuk dan tandus, dalam arti belum ada isinya. Dan dikatakan apa? Samudra raya, air menutupi seluruh bumi. Bumi hanya kelihatan seperti bola air. Karena seluruh kontur, seluruh permukaan itu tersembunyi di bawah tumpukan massa air yang besar itu. Lalu kemudian ada roh Allah, Ruach Elohim yang dikatakan melayang-layang merah hefet di atas permukaan air itu. Dan setelah itu terjadi penciptaan demi penciptaan. Maka sama yang seperti itu juga akan kita lihat. Bumi di dalam zaman Nuh sedang terbungkus air. Dan Allah sekarang dikatakan melewatkan angin. Angin dalam bahasa aslinya bukan kebetulan adalah ruach. Ini menjadi suatu perlambangan Allah melewatkan angin. Allah melewatkan ruah itu dari atas bumi. Berarti kita bisa mengharapkan sebentar lagi akan ada penciptaan ulang. Allah melewatkan ruah ke atas bumi dan surutlah air itu. Kata surut di dalam bahasa aslinya itu syakak. Dan syakak ini saudara-saudaraku selain bisa berarti surut atau berkurang, tetapi juga bisa berarti teduh, tenang. Ketika saya membaca bagian ini, pikiran saya langsung teringat dengan apa yang Tuhan Yesus juga lakukan. Masih ingat saudara-saudaraku ketika Yesus dan murid-muridnya berada di dalam perahu itu, dan perahu itu dihempaskan badai gelombang di atas danau Galilea. Lalu kemudian Tuhan kita bangun dan menghargai, tenanglah, diamlah. Dan seketika dikatakan danau itu menjadi teduh sekali. Dan sekarang Allah melewatkan angin, ruah, dan teduhlah air itu. Ayat 2. Tertutuplah mata-mata air dasar samudra dan tingkap-tingkap langit. Dan tertahanlah pancuran dari langit. Dan pulanglah air itu, syub ya, pulang dari atas bumi itu berjalan pulang. Berkuranglah air itu sejak akhir 150 hari. Kita diingatkan kembali saudara-saudaraku bagaimana metode, bagaimana cara yang dipakai Allah sehingga bumi bisa terendam air sepenuhnya hanya dalam waktu 40 hari. Kita telah membahas hal ini, ada dua sumber airnya. Pertama, Allah membuka mata-mata air dari the deep, ya, dari kedalaman samudra, dari dasar samudra raya itu. Ada celah-celah yang bisa dipakai untuk mengalirkan sumber cadangan air dari bawah lempeng bumi. Dan kemudian ada sumber air di atas cakrawala. Allah menciptakan cakrawala, lapisan untuk memisahkan air di bawah dan air di atas. Dan sekarang air di atas cakrawala itu dikucurkan, ditumpahkan. Dan di ayat kedua ini kita melihat juga bahwa ada hujan. Maka hanya dalam waktu 40 hari seluruh bumi bisa tenggelam. Dan sekarang setelah ruah atau angin itu dilewatkan ke atas bumi, kita tahu dan kita punya pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menghembuskan sesuatu ke atas air, maka angin itu bisa membawa uap-uap air dan air itu tereduksi. Itulah konsep fisika yang terjadi di sini. Dan dikatakan saudara-saudaraku di ayat ketiga, pulanglah air itu. Kenapa dipakai kata seperti ini saudara-saudaraku? Kita bisa membayangkan bahwa pada waktu mabul, pada waktu banjir besar itu terjadi, juga terjadi tsunami. Tetapi sekarang ketika mulai surut, dia kembali ke laut. Dia kembali ke tempat yang lebih rendah. Dan kita ingat saudara-saudaraku, ini mirip dengan apa yang terjadi ketika Allah menciptakan darat dan laut. Allah memisahkan air. Air itu dikumpulkan ke satu lokasi dan disebut sebagai laut. Begitu pula sekarang air
yang sempat naik ke atas permukaan bumi ke yang kering dibawa pulang, dikembalikan ke tempatnya ke laut. Maka berkuranglah air itu sejak akhir 150 hari. Saudara-saudaraku, di bagian yang kita baca pada hari ini, khususnya Kejadian pasal 8, kita akan menemukan catatan-catatan Musa yang menerangkan peristiwa ini secara kronologis. Ada timeline yang diberikan oleh Musa, waktu demi waktu. Maka sekarang kita melihat di ayat keempat, beristirahatlah. Istirahat itu bahasa Ibraninya adalah nuah. Dari situ asal kata Nuh. Beristirahatlah peti itu dalam bulan ke-7. Pada hari ke-17 bulan itu di atas pegunungan Ararat. Jadi sekarang kita memasuki tanggal 17 bulan 7 masih di tahun 1656 dihitung sejak kemunculan Adam di bumi. Peti bahtera Nuh itu sekarang kandas, terdampar di atas salah satu gunung di pegunungan Ararat. Pada waktu banjir besar itu terjadi, Musa mencatat ketinggiannya bahkan kurang lebih 7 meter di atas puncak gunung yang tertinggi. Maka ketika itu mulai surut, peti bahtera Nuh itu terdampar masih di dataran yang tinggi, masih di pegunungan yang diyakini berada di Turki. Banyak orang Kristen hanya menganggap ini sebagai sebuah cerita dongeng yang diwariskan dari nenek moyang ke generasi-generasi setelahnya. Tetapi saudara-saudaraku, semua peristiwa ini, air bah ini bisa dibuktikan. Saya tidak akan bisa menjelaskan panjang lebar di sini saudara-saudaraku, tetapi tahukah saudara-saudara bahwa sisa-sisa daripada bahtera Nuh itu telah ditemukan sejak dari tahun 1987 dan persis seperti yang dikatakan di sini. Itu terdapat di salah satu bukit gunung yang ada di pegunungan Ararat di Turki sana. Adalah seorang bernama Ron Wyatt, seorang arkeolog Kristen cinta Tuhan yang memulai penggalian ekstensif di sana, dan kemudian sepeninggal dia dilanjutkan dengan ilmuwan atau arkeolog lainnya, dan banyak video-video rekamannya itu diunggah. Saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar, tetapi jikalau Anda memiliki banyak waktu, Anda bisa menelusuri di tautan yang saya bagikan dalam deskripsi pada sesi kali ini. Saya hanya mau mengatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi di sini itu benar-benar merupakan sebuah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Kita melanjutkan ke ayat ke-5. Dan air itu berjalan dan berkurang sampai bulan yang ke-10. Pada yang ke-10, artinya pada bulan yang ke-10, pada yang pertama dari bulan itu, kelihatanlah puncak-puncak gunung. Nah, sekarang timelinenya bergeser kepada bulan yang ke-10. Jadi sudah beberapa bulan berlalu semenjak daripada peti bahtera Nuh itu kandas di atas pegunungan Ararat. Orang-orang Yahudi, saudara-saudaraku, mengenal dua jenis kalender, dua jenis penanggalan. Apa yang disebut sebagai kalender sipil, tahun sipil, dan apa yang disebut sebagai kalender festival atau kalender keagamaan. Semenjak daripada Keluaran pasal 12, Tuhan menetapkan suatu kalender yang baru untuk memulai suatu kebiasaan yang baru, di mana Paskah ditetapkan menurut kalender yang baru. Sedangkan apa yang kita baca di dalam Kejadian pasal 8 ini diyakini masih mengikuti kalender yang lama, kalender sipil. Nah, di antara dua kalender ini ada kaitan, saudara-saudara, di mana hanya memiliki selisih sekitar 7 bulanan. Sedemikian sehingga tidak bisa saya jelaskan di sini, menurut para sarjana yang menghitung bahwa tanggal ketika bangsa Israel menyeberang Laut Teberau di bawah pimpinan Musa itu adalah persis tanggal yang sama, 17 bulan 7 menurut kalender sipil, bahtera peti Nuh ini terdampar di pegunungan Ararat. Nah, jadi di ayat kelima ini, saudara-saudaraku, kita sedang melihat hari yang ke-224 setelah air bah itu terjadi. Dan dikatakan sekarang kelihatanlah puncak-puncak gunung. Mungkin ada muncul kebingungan di sini.
Bukankah beberapa sebelumnya bahtera peti Nuh itu sudah terdampar di dataran yang tinggi, di salah satu gunung di Ararat sana? Kenapa tidak dikatakan pada waktu itu kelihatanlah puncak gunung? Nah, saudara-saudaraku, kita harus memahami struktur daripada bahtera Nuh itu. Kita tahu bahwa itu dibangun 3 lantai, ya, 3 tingkat, dan diberikan tudung. Karena kalau tidak diberikan tudung di atasnya, sementara air hujan terus mengucur selama 40 hari, bisa-bisa kebanjiran deknya dari bahtera Nuh itu. Maka dipakai tudung. Dan kita tahu bahwa hanya ada satu yang menyerupai seperti jendela. Nah, sekarang kalau di bagian atasnya ditudungi dan bidang penglihatan dari Nuh kalau mau memandang keluar hanya dari sesuatu yang menyerupai jendela itu, dia tidak bisa melihat apa yang ada di atasnya. Dia hanya bisa melihat apa yang sejauh di pandangan lurus ke depan, sesuai dengan bidang horizon yang ada di depannya. Dan oleh karena itu, baru setelah air bah itu semakin surut, mulai dia melihat di kejauhan, puncak-puncak gunung yang lain mulai kelihatan. Dan selanjutnya, saudara-saudaraku, kita melihat beberapa adegan yang mungkin mengundang kebingungan bagi banyak daripada kita, di mana Nuh melakukan suatu tindakan. Sampai sejauh ini 200 hari lebih, Nuh hanya fokus untuk mengurusi semua makhluk yang ada di dalam bahtera itu. Tetapi sekarang dia mulai melakukan sesuatu. Ayat ke-6. Terjadilah sejak akhir dari 40 hari, dibuka Nuhlah jendela peti yang ia buat. Tidak dikatakan 40 hari ini dimulai dari kapan, tetapi kita bisa menganggap bahwa itu dimulai daripada tanggal 1 bulan yang ke-10 tadi. Jadi sekitar ini sekarang terjadi bulan ke-11. Ayat 7, diutusnyalah seekor burung gagak, dan itu keluar pulang pergi, sampai mengering air itu dari atas bumi. Mari kita coba memahami sedikit apa yang terjadi di sini. Saudara-saudaraku, burung gagak, menurut apa yang ditulis Musa dari ketetapan Tuhan di dalam imamat, burung gagak termasuk burung yang tidak tahir, burung yang haram, burung yang tidak boleh dimakan. Dan kalau kita mengingat ketetapan Tuhan yang diberikan kepada Nuh sebelumnya, burung yang tidak tahir alias burung yang haram hanya boleh dibawa satu pasang, cuma 2 ekor saja ke dalam bahtera itu. Jadi Nuh melepaskan seekor burung gagak. Dan masih terdapat di dalam peti, di dalam bahtera Nuh itu pasangannya. Saya tidak tahu apakah burung gagak itu termasuk burung yang setia kepada pasangan, tetapi kalau dia masih memiliki pasangan, ada besar kemungkinan dia akan kembali ke peti atau bahtera itu. Maka dikatakanlah di ayat ke-7, burung itu keluar pulang pergi sampai benar-benar mengering air itu dari atas bumi. Tidak dikatakan selanjutnya berapa kali, tidak dikatakan kapan saja dia pulang, tetapi yang kita punya bayangan sekarang, burung gagak itu setelah dilepas, dia kadang kembali, dia kadang berputar-putar saja, dia kadang hinggap di atas bahtera itu. Tidak dikatakan begitulah kesibukannya, bolak-balik saja. Tetapi sekali lagi pertanyaannya, kenapa harus burung gagak? Yang kita tahu, saudara-saudaraku, burung gagak itu adalah tipe burung yang omnivora atau bahkan scavenger, dia pemakan daging. Nah, kita tahu, saudara-saudaraku, bahwa setelah banjir biasanya banyak bangkai. Setelah 224 hari, ya, setelah 200-an hari, besar kemungkinan masih ada sisa-sisa bangkai yang berdaging di atas muka bumi. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita memikirkan alasan Nuh melepaskan burung adalah untuk mencari tahu apakah bumi sudah cukup kering atau belum. Nah, dia kepikiran bahwa kalau burung gagak ini bisa menemukan bangkai, maka itu berarti bumi sudah cukup kering. Itu hanya dugaan kita. Tetapi yang kita tahu pasti bahwa Nuh sepertinya tidak puas dengan hasil yang ditunjukkan oleh burung gagak ini. Maka selang beberapa hari, yang tidak dikatakan pasti berapa hari tepatnya, tetapi selang beberapa waktu, Nuh melakukan sesuatu yang lain. Ayat 8.
Diutusnyalah seekor burung merpati darinya untuk melihat apakah air itu telah menjadi enteng dari atas muka tanah. Saya memilih kata enteng, ya ringan. Saudara-saudaraku, itu berasal dari kata dasar kalal. Ya, menjadi sedikit, menjadi ringan, menjadi berkurang dari atas muka bumi. Ayat 9, dan tidak didapati burung merpati itu peristirahatan bagi telapak kakinya. Sekali lagi, kata istirahat tiap kali kita temukan di dalam Kejadian pasal 8 ini, itu berarti indikasi ada nama Nuh, ya, karena istirahat dalam bahasa Ibraninya itu Nuah. Dan pulanglah itu artinya burung merpati itu kepadanya ke dalam peti itu, karena air di atas muka seluruh bumi. Diutus Nuhlah tangannya. Ya, kalau tadi diutusnya, dikirimnya burung merpati, sekarang diutusnya, dikirimnya tangannya, artinya diulurkan tangannya, diambilnya itu, dan dimasukkan kepadanya ke dalam peti itu. Jadi apa yang kita lihat saudara-saudaraku, Nuh memutuskan kali ini dia akan mengirim atau dia akan memakai burung merpati untuk memeriksa keadaan di bumi. Apa yang kita tahu dari burung merpati, saudara-saudara? Sampai pada zaman kita memiliki anggapan umum bahwa burung merpati itu burung yang melambangkan kesetiaan. Dalam sekali waktu, burung merpati itu tidak melakukan poligami. Dia hanya setia kepada satu pasangan saja. Dan kita juga memiliki pengalaman, ya, mungkin kita pernah melihat orang yang hobi memelihara burung merpati, dan apa yang dilakukannya, biasanya dia bawa keluar sepasang burung merpati, lalu kemudian dia lemparkan burung merpati yang satu, dan burung merpati itu akan pergi berputar-putar, tetapi kemudian dia akan kembali kepada tuannya. Karena apa? Karena tuannya memegang pasangannya. Dan bagaimana dengan makanannya? Burung merpati itu pemakan biji-bijian, bukan pemakan bangkai. Nah, dengan pengetahuan seperti itu, kita membaca sekarang ayat-ayat selanjutnya. Ayat 10. Dan ia, yaitu Nuh, terus mondar-mandir 7 hari lagi. Dalam bahasa aslinya mondar-mandir itu adalah cool. Nah, itu bisa berarti gelisah atau bahkan meringis kesakitan. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Nuh yang ada di dalam bahtera itu menunggu dalam ketidakpastian. Dia hanya bisa mondar-mandir, ya, seperti seorang ayah yang menunggu kelahiran anak pertamanya di luar IGD di rumah sakit. Nuh terus mondar-mandir sampai 7 hari lagi. Dan kemudian setelah 7 hari diulanginya mengutus burung merpati itu, mengeluarkan burung merpati itu dari peti dari bahtera. Ayat 11, datanglah burung merpati itu kepadanya menjelang petang, dan lihatlah sebuah daun zaitun segar di mulutnya. Taulah Nuh bahwa itu, artinya air itu telah menjadi enteng di atas bumi. Ditunggunya terus 7 hari lagi, dan diutusnya burung merpati itu, tetapi tidak diulanginya pulang kepadanya lagi. Nah, jadi kita melihat, saudara-saudaraku, sebenarnya Nuh 3 kali melepaskan burung merpati. Sekali melepaskan burung gagak, 3 kali melepaskan burung merpati. Pertama, burung merpati itu pulang tanpa hasil. Selang 1 minggu, burung merpati itu dilepas dan pulang dengan membawa daun zaitun. Selang 1 minggu lagi, Nuh melepaskan burung merpati dan kali itu tidak pulang. Dan ini menimbulkan kebingungan bagi saya bagaimana untuk memahami semuanya ini. Burung merpati itu burung pemakan biji. Tetapi kenapa yang dia bawa pulang daun zaitun? Apakah burung merpati memakan biji zaitun dan kemudian secara tidak sengaja turut membawa daunnya lengket di mulutnya? Apakah burung merpati itu sengaja pulang membawa daun zaitun untuk membangun sarang di dalam peti bahtera Nuh? Kita tahu sebelumnya bahwa burung merpati itu burung yang setia. Tetapi pertanyaannya, kenapa burung merpati setelah yang ketiga kali dilepaskan tidak pulang-pulang kepada pasangannya? Nah, saudara-saudaraku, saya masih menggumulkan akan hal ini. Apakah ada perlambangan tertentu yang mau disingkapkan? Apakah ada analogi khusus yang mau diungkapkan Musa melalui pelepasan 2 jenis burung ini?
Nah, sekali lagi saudara-saudaraku, kita kembali kepada catatan kronologis Musa. Musa menuliskan rentetan waktu demi waktu. Kalau tadi kita sudah melihat ya, hari ke-224, lalu kemudian setelah itu 40 hari berikutnya, lalu kemudian kita melihat pelepasan burung dalam jeda selang 1 minggu, semi 1 minggu, jadi kurang lebih sudah 3 minggu lagi berjalan. Dan sekarang ayat 13. Terjadilah dalam tahun ke-601. Kenapa dikatakan 601? Mengikuti usianya Nuh. Terjadilah dalam tahun ke-601 pada yang pertama, artinya pada bulan yang pertama. Pada yang pertama dari bulan itu, artinya pada tanggal 1 dari bulan itu, tanduslah air itu di atas bumi. Jadi pada hari ulang tahun Nuh yang ke-601, benar-benar bumi itu sudah kering. Tetapi Allah belum mengizinkan mereka keluar. Nuh melakukan sesuatu. Kali ini disingkirkan Nuhlah penutup peti itu, dan ia melihat, dan lihatlah muka tanah sudah mengering. Jadi saudara-saudaraku, tidak dikatakan bahwa Nuh membuka pintu. Yang bisa dilakukan Nuh adalah dia naik ke tingkat atas yang terbuka, yang selama ini ditutup sama tudung, ditutup oleh penutup, lalu kemudian Nuh mulai membuka penutup itu, dan sekarang dia benar-benar bisa melihat seluruh muka tanah, sejauh bidang visinya, sejauh bidang penglihatannya, sudah mengering. Lalu ayat 14, pada bulan yang kedua, pada hari ke-27 dari bulan itu, bumi telah mengering. Jadi 10 hari setelah peringatan 1 tahun air bah itu terjadi, bumi telah benar-benar mengering. 1 tahun lebih 10 hari, kurang lebih 375 hari, Nuh dan 3 anaknya dan istrinya dan menantu-menantunya, mereka semua terkurung di dalam bahtera itu beserta semua binatang. Kalau kita mencoba memahami ya saudara-saudaraku, waduh, ini berat sekali. Apalagi kalau kita membayangkan saudara-saudaraku bahwa di dalam peti bahtera Nuh itu ada tikus. Sudah 1 tahun, tikus itu bisa beranak pinak seberapa? Apalagi kelinci jenis binatang yang paling cepat berkembang biak. Tetapi ada yang mengatakan saudara-saudaraku bahwa tentu Allah terlibat bekerja sehingga selama 1 tahun di dalam bahtera itu tidak sampai terjadi ledakan populasi yang seperti apa dan tidak terjadi kelaparan, karena selama di dalam bahtera itu suasana cenderung gelap dan kebanyakan binatang masuk dalam fase dormansi sehingga berkurang makan dan berkurang melakukan aktivitas yang lain. Kita lanjutkan ayat 15 sampai dengan 17. Berbicaralah Allah kepada Nuh, katanya, keluarlah dari peti itu, engkau dan istrimu, dan anak-anak laki-lakimu, dan istri anak-anak laki-lakimu bersamamu, semua makhluk yang bersamamu, dari segala daging, burung, dan hewan, dan segala binatang merayap yang merayap di atas bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Ayat 18, keluarlah Nuh dan anak-anak laki-lakinya, dan istrinya, dan istri anak-anak laki-lakinya. Semua makhluk, semua yang merayap, dan semua burung, semua yang merayap di atas bumi, menurut kaumnya, keluarlah mereka dari peti itu. Ini tentu hari yang membahagiakan bagi mereka ya. Selama 1 tahun lebih, mereka sangat kurang melihat matahari. Mungkin kulit mereka semua pada putih. Lalu kemudian Allah membuka pintu dan keluarlah mereka semua. Ayat 20. Dibangun Nuhlah mezbah Yahweh. Diambilnyalah dari semua hewan yang tahir dan dari semua burung yang tahir, dan dinaikkannya korban bakaran di mezbah. Nuh mempersembahkan beberapa korban kepada Allah dengan cara dibakar. Kalau kita mengingat saudara-saudaraku, waktu
Kain dan Habel membawa persembahan kepada Allah, dikatakan mereka memasukkan persembahan itu. Tetapi sekarang dikatakan dinaikkan. Jadi ada pengertian asap yang naik, ada pengertian dibakar. Apakah Anda pernah mencium bau daging yang terbakar? Maksud saya bukan daging yang sudah bersih, tetapi daging binatang yang masih ada kulitnya. Saudara-saudaraku, kita suka barbecue, kita suka sate. Tetapi itu berbeda sekali dengan ketika kita membakar binatang utuh. Baunya tidak menyenangkan, saudara-saudara. Ada aroma amis, ada aroma perengus kalau orang Jawa bilang ya. Bau yang menyesakkan. Tetapi ayat 21 mengatakan hal yang berbeda. Dan Yahweh mencium aroma yang menenangkan itu. Dalam bahasa Inggrisnya soothing aroma. Aroma yang sepertinya menyenangkan. Di dalam bahasa aslinya itu menenangkan, berasal dari kata nikhwah yang juga menyerupai atau ada kaitannya dengan asal nama Nuh. Aroma itu menenangkan pribadi Allah. Mengapa aroma daging yang binatang-binatang yang terbakar dengan bulu-bulunya, dengan kulitnya itu sesuatu yang bisa menenangkan Allah? Kita harus memahami konsep korban bakaran. Karena semua korban bakaran yang terjadi di dalam perjanjian lama, saudara-saudaraku, sebenarnya merupakan tipologi atau melambangkan penyaliban Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus ketika disalibkan, dia seperti dibakar. Matahari ada di atas. Matahari itu adalah api. Yesus Kristus yang sudah dilukai, Yesus Kristus yang terus-menerus mengucurkan darah, dibakar di bawah matahari. Jadi sekarang kita memahami mengapa setiap korban bakaran itu menenangkan hati Allah. Karena itu mengingatkan Allah akan apa yang dikerjakan oleh anaknya ribuan tahun yang akan datang. Dan berkatalah Yahweh dalam hatinya. Yang menarik sekali ya kata-kata yang dipakai di sini. Allah berbicara ke dalam hatinya. Tidak akan lagi aku merendahkan tanah itu karena manusia itu, sebab bentukan, form, hati manusia itu jahat dari mudanya. Dan tidak akan lagi aku memukul semua yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi kita menemukan ada permainan kata hati. Berkatalah Allah dalam hatinya, sebab hati manusia itu jahat. Apa yang sebenarnya mau dikatakan di sini? Saudara-saudaraku, kalau masih ingat di dalam Kejadian 43 pasal yang ke-17, ketika Allah mengutuk Adam, Allah mengatakan apa? Terkutuklah tanah karena engkau, Adam. Tetapi sekarang kita melihat sepertinya Allah membatalkan kutuk itu. Tidak akan lagi aku merendahkan tanah karena manusia. Tidak akan lagi aku mengutuk tanah karena manusia. Manusia akan dapat memanfaatkan tanah, dan tanah itu tidak lagi sesulit yang sebelumnya. Karena masalahnya adalah pada manusia. Dan Allah melihat manusia itu tidak akan berubah. Tidak bisa mengharapkan manusia itu bertobat. Pernah ada masa manusia bertambah-tambah di dalam dosanya dan Allah menghukum dengan mengirimkan air bah. Tetapi sekarang Tuhan mengatakan, aku tidak akan lagi mengirimkan air bah. Aku tidak akan memukul lagi semua yang hidup seketika. Karena itu tidak akan menyelesaikan dosa. Bukan itu solusinya. Allah hendak menyampaikan kepada kita apa yang sebenarnya menjadi solusi yang ultimat. Bukan berarti bahwa Allah pelin-pelan, bukan berarti Allah sekedar coba-coba, yang itu tidak berhasil, oh kita coba yang lain. Bukan, tetapi Allah mau menunjukkan kepada kita sejak dari awalnya bahwa tidak ada solusi apapun, bahkan membunuh manusia sekaligus semuanya, tidak akan dapat mengubah kecenderungan hati manusia berdosa. Tetapi solusinya hanyalah satu korban, anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Karya salib Kristus satu-satunya yang menjadi solusi atas perkara dosa yang paling mendasar ini. Dan perkataan Yahweh ini sekarang ditutup dengan sesuatu yang menyerupai puisi. Ayat 22. Selama semua hari di bumi,
Benih dan tuayan dan dingin dan panas dan musim panas dan musim dingin dan siang dan malam tidak akan berhenti. Kita di Indonesia itu menghargai puisi, menemukan keindahan puisi itu ketika kita melihat rima atau sajak ya. Bagian belakang kalimatnya, apakah berpola AABB atau ABAB dan sebagainya. Kita menemukan keindahan kalau ada kemiripan di ujung-ujungnya. Tetapi kalau dalam tradisi atau sastra Yahudi, bukan rima yang ditonjolkan, tetapi perulangan itu, saudara-saudara. Ya, kita melihat perulangan di sini. Benih dan tuayan ya, berpasangan, dingin dan panas berpasangan, musim panas dan musim dingin berpasangan, siang dan malam. Nah, saudara-saudaraku, ada sesuatu yang menarik ya. Di dalam bahasa aslinya Musa suka menitipkan beberapa petunjuk. Semisal di dalam ayat 22 ini. Kata panas itu kham. Dan di pasal berikutnya nanti kita menemukan pembahasan yang khusus mengenai kham. Saya melihat ayat 22 ini menjadi petunjuk untuk kita melihat pola penciptaan. Di awal tadi kita sudah melihat, saudara-saudaraku, bahwa peristiwa air bah ini sepertinya mau menunjukkan suatu penciptaan ulang. Kuncinya saya lihat adalah pada pembagian waktu yang dicatat oleh Musa. Kronologi waktu yang Musa berikan di dalam pasal ini. Kita tadi melihat ada petunjuk-petunjuk waktu yang khusus yang diberikan oleh Musa. Dan kalau kita menghitung ada 7 ya, pembagian waktu yang ada di sini. Dan itu mengingatkan kita kepada 7 tahap penciptaan. Di dalam pasal 8 yang kita lihat apa? Ayat ketiga. Ada petunjuk waktu diberikan di situ. Pada akhir dari 150 hari. Yang kedua kita melihat pada ayat keempat. Pada tanggal 17 bulan yang ketujuh. Itu tahap yang selanjutnya. Berikutnya ayat kelima. Dikatakan pada waktu itu tanggalnya adalah yang pertama dari bulan ke-10. Jadi sudah 3. Yang berikutnya yang keempat pada ayat ke-6. Pada akhir dari 40 hari. Yang selanjutnya saudara-saudaraku kita melihat ada 2 periode 7 hari. Di antara ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Itu menjadi tahap yang selanjutnya. Kelima. Dan sekarang yang ke-6. Ayat 13. Pada tahun ke-601. Tanggal pertama bulan yang pertama. Jadi kita sudah melihat yang ke-6. Dan tahap yang terakhir dikatakan di ayat ke-14 pada tanggal 27 bulan yang kedua tahun ke-601. Dan apa yang kita lihat setelah tahap yang ke-7 ini, Allah beristirahat, Nuh beristirahat. Dan setelah nanti Nuh dan seluruh penghuni peti Batra itu keluar, Allah memberkati mereka, Allah mengikat perjanjian dengan mereka. Dan sekarang saudara-saudaraku, mari kita coba memahami seperti apa Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita itu Allah yang setia dengan rencana keselamatan, rencana penyelamatan yang telah Dia rancangkan di dalam kekekalan. Dan Allah itu juga setia menyingkapkan rencananya. Dia tidak menyimpan rencananya itu, rancangannya di dalam hatinya sendiri. Tetapi melalui sejarah manusia, Dia coba singkapkan. Polanya selalu sama. Dimulai dengan sebuah kekacauan besar, dimulai dengan sebuah kerusakan. Lalu kemudian Allah melakukan penyelamatan atau pembebasan atau pemulihan. Lalu kemudian setelah itu Allah mengikat perjanjian, Allah memberikan ketetapan-ketetapan yang baru. Kita selalu melihat pola yang sama. Musa sendiri misalnya yang menuliskan kitab Kejadian ini telah mengalami dan menyaksikan pada zamannya. Ada sebuah kekacauan, kerusakan di mana bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Lalu Allah mengirim penyelamatan melalui Musa. Pada zaman Nuh melalui Nuh. Dan Allah mengadakan pembebasan, mengadakan pemulihan sehingga bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu apakah ceritanya berhenti? Tidak. Allah mengikat perjanjian dengan mereka. Dan Allah memberikan pembaharuan ketetapan-ketetapan yang baru, aturan-aturan kehidupan yang baru untuk dilakukan oleh umatnya.
Dan begitu pula dengan kita umat perjanjian baru. Kita juga mengalami hal yang sama. Ada sebuah kerusakan dosa yang besar. Lalu kemudian Allah mengutus penyelamatan yang utama, yang ultimat, melalui karya salib Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dan Allah memberikan ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan cara hidup bagi kita yang kita temukan di dalam surat-surat penggembalaan. Jadi saudara-saudaraku, begitulah jalan pikirannya Allah, begitulah pola yang Dia berikan kepada kita. Kita melanjutkan kepada pasal yang ke-9. Di pasal 9 ini kita akan melihat Allah mengikat perjanjiannya dengan Nuh dan seluruh makhluk muka bumi. Dan setelah itu kita akan melihat kelanjutan daripada riwayat Nuh dan keturunannya. Ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anak laki-lakinya dan berkata kepada mereka, "Berbuahlah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Kegentaran dan ketakutan terhadap kalian akan terjadi atas segala binatang di bumi dan atas segala burung di langit, pada semua yang merayap di tanah dan pada segala ikan di laut. Ke dalam tangan kalian mereka diberikan." Apa yang kita lihat saudara-saudaraku di ayat yang pertama, dan sebenarnya nanti sampai ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat ketetapan demi ketetapan Allah, beberapa di antaranya ketetapan yang mirip dengan yang sebelumnya pernah kita baca ketika Allah mengikat perjanjiannya dengan manusia pertama. Tetapi kita juga menemukan ada perbedaan. Nah, mari kita amati ya ayat pertama dulu. Allah memberkati dan kemudian Allah memberi pesan atau perintah, "Berbuahlah, bertambah banyaklah dan penuhilah bumi." Apakah kita bisa melihat kesamaannya ini dengan setelah Allah menciptakan manusia pertama yang dulu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28? Di situ dikatakan bahwa Allah memberkati mereka, manusia-manusia pertama, dan berkata kepada mereka, "Berbuahlah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi." Tetapi apa yang berbeda Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kalau di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 itu, perkataan selanjutnya daripada Tuhan adalah perintah untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Tetapi di sini kita tidak menemukan kata-kata yang persis sama. Melainkan di ayat kedua dari pasal 9 dikatakan, "Kegentaran dan ketakutan terhadap kalian akan terjadi, akan menimpa segala binatang di bumi, segala burung di laut, semua yang merayap di tanah, dan segala ikan di laut." Saya melihat bahwa ini merupakan hal yang sama tetapi diungkapkan dengan cara yang berbeda. Kalau di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 dengan secara eksplisit Allah mengatakan taklukkan bumi, kuasai itu. Tetapi di dalam Kejadian pasal 9 ayat yang kedua bahasanya sedikit diubah. Seluruh bumi akan takluk kepadamu. Seluruh makhluk akan gentar dan takut tunduk kepada kalian. Kenapa diberikan Allah seperti ini? Karena berkaitan dengan pola hidup yang baru yang manusia akan alami setelah keluar dari bahtera Nuh itu. Ayat 3, "Segala yang merayap, yang hidup akan menjadi makananmu, sebagaimana tumbuh-tumbuhan hijau telah kuberikan semuanya kepadamu." Apa yang kita lihat saudara-saudaraku? Bahwa semenjak air bah itu, manusia menjadi omnivora. Nah, sebelumnya kita melihat di dalam Kejadian pasal 2, Allah hanya menyediakan memberikan buah-buahan, sayur-mayur, tumbuh-tumbuhan hijau untuk menjadi makanan manusia. Dengan kata lain, manusia pada waktu itu vegetarian, tetapi sekarang diizinkan memakan daging. Dan supaya manusia bisa mengkonsumsi makhluk hidup itu, manusia harus lebih berkuasa atas makhluk hidup itu. Maka tadi kita membaca di ayat kedua, seluruh makhluk akan gentar dan takut melihat manusia. Nah, mungkin sembari kita mendengarkan hal ini, Anda mulai bertanya, betulkah seperti itu sekarang masih terjadi? Siapa di antara kita Bapak Ibu yang tidak takut bila kita diperhadapkan dengan misalnya singa atau beruang? Takut.
Tetapi Allah berkata di ayat kedua tadi bahwa sesungguhnya seluruh makhluk binatang, bahkan jelas sekali binatang yang ada di darat, binatang yang ada di udara, binatang yang ada di laut, semuanya akan takut dan gentar kepada manusia. Jikalau kita menunjukkan sikap yang tepat, binatang-binatang itu akan tunduk semuanya. Ya, tidak heran Bapak Ibu, ada yang namanya pawang singa. Hanya bermodalkan cambuk ya, dilecutkan, itu singa bisa tunduk mengikuti perintahnya. Hanya dengan memakai tongkat, maka seorang pawang gajah bisa mengendalikan gajah. Jadi saudara-saudaraku, secara hakiki inilah yang Tuhan tetapkan kepada manusia. Manusia akan berkuasa dan seluruh binatang makhluk akan takut kepada manusia. Karena manusia sekarang diizinkan untuk memakan, mengkonsumsi daging mereka. Ayat 4, hanya saja daging dalam jiwanya, yaitu darahnya, janganlah kalian makan, begitu kata Tuhan. Ini menjadi suatu prinsip yang sering kita temukan di dalam perjanjian lama, bahwa di dalam darah itu ada nyawa. Dan oleh karena itu, manusia tidak boleh mengkonsumsi darah. Kalau kita membaca saudara-saudaraku, ketetapan ini terus berlaku sampai ke zaman perjanjian baru. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, diadakanlah sidang sinode, konsili yang pertama di sepanjang sejarah gereja di kota Yerusalem. Dan ketika itu diputuskan bahwa orang-orang Kristen tidak perlu lagi disunat seperti orang-orang Yahudi. Tapi soal memakan darah itu tetap menjadi larangan. Jangan pernah orang Kristen makan darah. Itu telah diputuskan. Apakah Anda masih makan darah? Di beberapa budaya masih memakan darah. Entah itu darah yang dicampurkan ke dalam makanan, atau darah itu sendiri dikentalkan, diendapkan, dan dibakar atau dikonsumsi. Tapi itu adalah darah beku. Ketetapan Allah mengatakan jangan manusia memakan darah. Karena di dalam darah itu, di mata Allah ada nyawanya. Kita mungkin tidak bisa melihat seperti itu. Kita hanya bisa mengimani, mempercayai apa kata Allah. Dan prinsip ini juga tidak hanya berlaku pada binatang yang mau dikonsumsi, tetapi juga terhadap manusia. Ayat 5 dan ke-6 dikatakan seperti ini. Dan aku, yaitu Tuhan Allah, akan menuntut darah kalian, yaitu jiwa kalian. Dari tangan segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari tangan manusia, dari tangan saudara seorang pria, aku akan menuntut jiwa manusia. Jadi jelas sekali saudara-saudaraku. Jikalau ya, binatang menyerang manusia dan membunuh manusia, buaya menerkam manusia, singa menerkam manusia, maka binatang itu akan mati. Entah Allah yang sendiri menyebabkan binatang itu mati, atau binatang itu kalau kedapatan akan dihukum mati oleh manusia. Ini menjadi ketentuan yang lebih jelas kalau kita nanti membaca di dalam Keluaran pasal 21. Tetapi bukan hanya kalau manusia itu dibunuh oleh binatang. Terlebih kalau manusia dibunuh oleh sesama manusia. Dari tangan manusia yang lain aku akan menuntut jiwa manusia kalau dia membunuh manusia yang lain. Jadi prinsipnya jelas, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Dan ini pula yang kita temukan di dalam Keluaran pasal 21. Yang mencurahkan darah manusia, ayat ke-6, pada manusia darahnya akan tercurah, sebab menurut gambar Allah manusia dibuat. Bahkan Allah memberikan alasannya di sini. Karena manusia itu secara khusus diciptakan menurut gambar Allah, maka kalau ada manusia membunuh sesamanya, dia harus ditumpas, juga dibunuh. Nah, mungkin kita melihat prinsip hukum ketetapan Allah ini dan kita mengatakan itu tidak relevan dengan zaman sekarang. Itu berlaku di zaman dulu, di zaman sekarang tidak seperti itu. Betul, secara kenyataannya kita akan dianggap kejam bila kita menerapkan prinsip nyawa ganti nyawa. Apa prinsip yang mau disampaikan oleh Allah? Nyawa ganti nyawa. Prinsip ini justru Allah berikan untuk menjadi fondasi sehingga adalah sah bila anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu mati di kayu salib
untuk menggantikan nyawa umat manusia. Kalau tidak ada prinsip ini, tidak bisa berlaku penebusan di kayu salib. Saya harap Anda mengerti maksud saya. Apa yang terjadi pada kayu salib itu? Apa yang terjadi pada korban Kristus Yesus di kayu salib? Penebusan. Apa itu penebusan? Substitusi. Umat manusia seharusnya mati, nyawanya harusnya diserahkan ke dalam maut. Tetapi anak Allah itu, karena dia sekarang mengambil rupa sebagai manusia, maka sah nyawa dia bisa menggantikan nyawa manusia. Nyawa harus ditukar dengan nyawa. Allah itu adil, Allah itu benar, maka hukum harus ditegakkan, tetapi Allah juga kasih. Kasih tanpa melibatkan hukum tidak akan kelihatan kasihnya. Tetapi hukum tanpa kasih tidak akan mencerminkan pribadi Allah yang penuh kasih. Ayat 7, dan kalian berbuahlah dan bertambah banyak, berkeriapanlah di bumi, bertambah banyaklah di dalamnya. Ya, tadi kita sudah membaca di ayat pertama bahwa Allah telah mengatakan perintah berbuahlah dan bertambah banyak penuhi bumi. Nah, saudara-saudaraku, tetapi di ayat ke-7 ini diberikan suatu penekanan yang khusus, sebuah kata yang baru, yaitu berkeriapan. Itu yang membedakan dengan ayat 1. Nah, apa maksudnya saudara-saudaraku? Allah mau memberikan suatu pengertian yang lengkap. Kalau sekedar bertambah banyak, manusia bisa bertambah banyak, tetapi ngumpul di satu lokasi. Dan Allah tidak menghendaki seperti itu. Maksud Allah, tujuan Allah adalah supaya manusia bukan hanya bertambah banyak, tetapi dengan pertambahan itu juga mulai menyebar, memenuhi seluruh bumi. Jangan ngumpul di satu lokasi tok atau beberapa lokasi. Nah, ini ketetapan Allah, ini perintah Allah. Maka kalau manusia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketetapan Allah itu merupakan definisi dari pemberontakan. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena nanti di dalam Kejadian 11 kita menemukan Nimrod dan orang-orang yang bersama dia mencoba untuk membatalkan atau melawan ketetapan Allah. Bukannya mereka menyebar ke seluruh bumi, mereka memutuskan kumpul di satu lokasi, membangun kota. Nah, saudara-saudara, membangun kota bukan sesuatu yang selalu salah. Tetapi yang menjadi dasar dari kesalahannya adalah motivasi dari membangun kota itu. Jikalau motivasinya adalah untuk menentang ketetapan Allah, untuk melawan kehendak Allah, maka itu adalah dosa. Dan jangan kita lupa, saudara-saudaraku, bahwa sekalipun kita tinggal di kota, tetapi kota yang ultimat, yang menjadi tujuan kita, tujuan yang kekal, adalah kota surgawi yang disebut Yerusalem baru. Pada akhirnya Tuhan akan menyediakan satu kota, tetapi satu kota bagi namanya sendiri. Dan selama di bumi, Allah menghendaki supaya semua manusia dan khususnya umat pilihannya menyebar, memenuhi seluruh bumi. Itulah juga sebabnya nanti kita melihat setelah Pentakosta, apa yang terjadi? Orang-orang Kristen itu kembali ke kampung halamannya, kembali ke seluruh dunia, menyebar sambil memberitakan Injil. Itu yang menjadi rencana Allah. Itu kehendaknya yang terus digulirkan di sepanjang masa. Kita lanjutkan. Ayat 8 sampai dengan ayat ke-17 merupakan sebuah klausul perjanjian. Allah mengikat perjanjian dengan Nuh dan anak-anaknya dan bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Jadi Allah mengadakan perjanjian dengan seluruh bumi. Berkatalah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak laki-lakinya yang bersamanya. Katanya, lihatlah, behold, aku mendirikan perjanjianku dengan kalian dan dengan benih-benih di belakang kalian, atau dengan benih-benih setelah kalian. Dan dengan segala jiwa yang hidup yang bersama kalian, di dalam burung, di dalam hewan, dan di dalam segala binatang di bumi yang bersama kalian, dari segala yang keluar dari peti itu,
hingga segala binatang di bumi. Kudirikan perjanjianku dengan kalian, dan tidak akan lagi terpotong semua daging oleh air banjir, dan tidak akan terjadi banjir yang merusakkan bumi. Jadi saudara-saudaraku, sebagaimana sebuah perjanjian, ya, terutama pada zaman itu, di mana Musa itu seorang yang terlatih dalam tata bahasa menurut apa yang dia dapatkan di Mesir, dia menuliskan klausul perjanjian ini dengan sangat rapi, terstruktur, dan bahkan indah. Ya. Apa yang kita baca tadi, permulaan daripada Allah menetapkan perjanjiannya, ini sebuah pengumuman. Lihat, aku mendirikan perjanjianku sekarang. Dan kemudian apa yang kita lihat di sini, kita melihat deskripsi dari pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian itu. Tentu perjanjian melibatkan dua pihak minimal, ya. Dan kita melihat satu pihak yang pertama adalah Allah, ya. Allah mengatakan aku, ya, Allah Tritunggal di satu pihak. Siapa di pihak yang lainnya? Kita melihat apa? Segala jiwa yang hidup, manusia dan juga binatang, dan semua makhluk yang keluar dari bahtera itu, alias semua makhluk di bumi. Jadi satu sisi itu Allah Tritunggal, dan di pihak yang lain itu adalah seluruh makhluk, ya, seluruh yang bernafas, seluruh yang memiliki jiwa. Ini pernyataan pihak-pihak yang terlibat. Dan secara ringkas Allah telah memberikan isi pokok perjanjiannya di ayat ke-11. Bahwa Allah berjanji tidak akan lagi dipakai kata memotong, ya, cut. Tidak akan lagi memusnahkan, membinasakan, mematikan semua daging, semua yang hidup. Tidak akan lagi terjadi banjir yang merusakkan bumi. Bukan berarti tidak akan ada banjir lagi, tetapi saudara-saudaraku, yang dimaksudkan adalah Allah berjanji tidak akan lagi mengirim banjir dengan skala global seperti itu. Dan itu terbukti sampai dengan sekarang, sampai dengan nanti. Ayat 12 sampai dengan 16. Berkatalah Allah, inilah tanda perjanjian yang kuberikan antara aku dan kalian dan segala jiwa yang hidup yang bersama kalian, kepada generasi-generasi selamanya. Busurku kuberikan di awan, dan itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Akan terjadi ketika kuramalkan awan. Sungguh, kata dasarnya itu sebenarnya berarti ramal atau tenung. Kuramalkan awan, itu dalam bunyi bahasa aslinya be'anani anan. Anan itu adalah awan. Akan terjadi ketika kuramalkan awan di atas bumi, dan tampaklah busur itu di awan. Dan akan kuingat perjanjianku yang ada antara aku dan kalian, dan segala jiwa yang hidup di dalam segala daging, dan tidak akan lagi terjadi air banjir untuk merusakkan segala daging. Dan akan terjadi busur di awan, dan aku akan melihatnya untuk mengingat perjanjianku selama-lamanya antara Allah dan segala jiwa yang hidup di dalam segala daging yang ada di bumi. Jadi kalau kita melihat sekali lagi, ya, mungkin kita tidak terbiasa dengan bahasa yang seperti ini. Bahasa yang terus-menerus berulang, repetisi demi repetisi. Tetapi ini justru menolong kita, Bapak Ibu, untuk melihat bagian-bagian daripada klausul perjanjian itu. Ya, saudara-saudara, kita juga memiliki pemahaman, ya, di dalam konteks zaman kita sekarang ini, seperti apa perjanjian. Biasanya di dalam sebuah perjanjian, entah itu kontrak atau apapun, selalu ada pernyataan siapa kedua pihak yang terlibat. Lalu kemudian apa isi perjanjiannya? Apa yang harus dilakukan oleh pihak yang pertama? Apa yang harus dilakukan atau menjadi tanggung jawab pihak yang kedua? Lalu kemudian apa yang menjadi tanda pengesahan perjanjian itu berlaku? Kan biasanya seperti itu, ya, saudara-saudara, yang menjadi bagian-bagian dari sebuah perjanjian. Nah, tadi kita sudah melihat deskripsi dari pihak-pihak yang terlibat siapa saja. Dan sekarang kita melihat isi pokok perjanjian itu. Apa yang menjadi tanggung jawab atau apa yang akan dilakukan Allah dan apa yang dilakukan oleh manusia. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah berjanji di dalam perjanjian ini, dia tidak akan lagi mengirimkan banjir
dalam skala global seperti yang telah terjadi. Itu bagian daripada Allah. Itu yang kita lihat menjadi penekanannya. Allah tidak akan memusnahkan semua makhluk secara sekaligus lagi dalam satu generasi. Lalu kita melihat kepada bagian selanjutnya. Apa yang menjadi bagian tanggung jawab manusia? Nah, ini yang menariknya saudara-saudaraku. Kalau kita melihat dari ayat ke-8 tadi, semenjak Allah menyatakan perjanjiannya, kita tidak menemukan ada bagian khusus yang harus dilakukan oleh manusia. Sepertinya pihak yang kedua, pihak manusia ini berada dalam posisi yang pasif. Ini sebuah perjanjian yang tidak bersyarat, saudara-saudara. Apa yang menjadi makna di balik perjanjian ini? Saudara-saudaraku, di sini kita melihat kesetiaan Allah. Allah akan tetap menyatakan anugerahnya tanpa menunggu tindakan atau perbuatan dari manusia. Dengan kata lain, Allah demi kesetiaan terhadap perjanjiannya di dalam dirinya sendiri, dia akan tetap melakukan rencana keselamatan itu sekalipun manusia tetap memberontak kepada dia. Lalu bagian daripada sebuah perjanjian, apa yang menjadi tanda pengesahannya? Jelas sekali yang menjadi tandanya itu yang terus-menerus diulangi. Apa? Busur di awan. Nah, ini seringkali kita artikan sebagai pelangi. Dan betul, memang ini gambaran pelangi. Lalu tiap kali kita melihat pelangi di langit, sebagai orang Kristen kita mengingat perjanjian yang diberikan Allah di dalam Kejadian pasal 9. Itu tidak salah, saudara-saudaraku. Tetapi apakah itu berarti bahwa Allah hanya mengatakan, lihat pelangiku, maka engkau akan mengingat perjanjian? Sebenarnya ada makna yang lebih mendalam yang perlu kita gali di sini, saudara-saudara. Nah, pertama-tama kita mencoba untuk memeriksa apa itu sebenarnya busur yang dikatakan oleh Allah. Dan dikatakan bahwa busurku bukan sembarang busur. Busurku. Saudara-saudaraku, ada dua pribadi yang pernah diperlihatkan akan kemuliaan Allah di tahtanya. Salah satunya adalah Yehezkiel. Dan di dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 28 kita menemukan bagaimana Yehezkiel mencoba melukiskan pemandangan tata Allah yang sebenarnya sulit untuk dilukiskan. Tetapi Yehezkiel mencoba menemukan kata-kata yang bisa dipahami oleh manusia. Dan apa katanya? Yehezkiel pasal 1 ayat 28. Kita mulai dari ayat 27. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Jadi pribadi Allah yang duduk di atas tahta itu dilihat Yehezkiel seperti api, tidak bisa dilihat, tetapi yang bisa dilihatnya adalah sinar yang melingkupi sosok yang seperti api itu. 28, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Jadi apa yang mau dikatakan di sini? Busur itu alias itu pelangi itu yang dimaksudkan Allah di sini adalah busur yang ada di tahtanya. Dan apa yang mau disampaikan melalui busur itu yaitu kemuliaan Allah. Pribadi Allah tidak terselami, tidak bisa dipandang secara langsung, tetapi yang bisa kelihatan adalah kemuliaannya. Dan Yesus Kristus adalah kemuliaan Allah, Shekinah Elohim yang bisa dilihat. Itulah yang juga dikatakan oleh penulis Ibrani. Ibrani pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus Kristus, anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu adalah dialah sang kemuliaan Allah. Dialah yang dimaksud dengan busur Allah itu sendiri. Dan mengapa ada penekanan di awan? Busurku kuberikan di awan. Kita mendapat suatu gambaran seperti yang coba dilukiskan oleh Daniel. Daniel yang mendapatkan penyingkapan, mendapatkan penglihatan. Anak manusia datang di dalam awan-awan.
Sang kemuliaan Allah itu datang di dalam awan-awan. Saudara-saudaraku, mari kita ingat apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus melepas murid-muridnya dan naik ke surga. Dia naik dan ditutupi di dalam awan. Dan apa yang kemudian mau dikatakan juga oleh penulis Wahyu, yaitu Rasul Yohanes. Dia menyaksikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Di akhir zaman dia datang di dalam awan-awan. Mari kita coba pahami gambaran analogi ini. Sang kemuliaan Allah itu datang di dalam awan-awan. Busurku kuramalkan di awan. Tadi kita membaca di ayat ke-14 ya. Dan di sini secara spesifik dikatakan diramalkan, tenung, sesuatu yang terjadi di masa depan, sesuatu nubuatan. Allah sebenarnya memberikan petunjuk bahwa nanti di masa depan, kemuliaannya itu, anaknya itu, sang busur kemuliaan itu akan datang di dalam awan-awan. Dan ketika itu tampak di seluruh bumi, maka Allah akan menuntaskan perjanjian yang telah diberikannya kepada Nuh. Itulah maksudnya di sini. Jadi Allah memegang janjinya. Pada waktu kiamat dia tidak akan mengirimkan air bah lagi, tetapi dengan metode yang lain. Maka Allah menutup klausul perjanjiannya. Ayat 17, berkatalah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kudirikan antara aku dan segala daging yang ada di bumi. Maka sebenarnya bisa kita katakan, saudara-saudaraku, sampai di ayat ke-17 ini berakhirlah seluruh cerita tentang air bah. Lalu kemudian kita akan melihat riwayat Nuh dan keturunan-keturunannya. Maka menjadi pertanyaan yang kita simpan dulu adalah, apakah keturunan-keturunan Nuh itu akan melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, bertambah banyak dan penuhi bumi, dan berkeriapanlah ke seluruh bumi? Dan apakah Nuh akan tetap menjadi pribadi yang saleh, yang benar? Kita melihat ayat 18 dan seterusnya. Terjadilah anak-anak laki-laki Nuh yang keluar dari peti itu, Sem dan Ham dan Yafet. Dan Ham dialah bapa Kanaan. Dan menurut urutan yang dituliskan di sini, kita bisa menduga Sem adalah yang sulung dan begitu seterusnya. Yafet adalah yang paling bungsu. Tetapi yang menarik adalah dikatakan secara khusus Ham. Ham dikatakan sebagai bapak Kanaan. Biasanya saudara-saudara, kalau seorang tokoh di dalam Alkitab dikatakan sebagai bapak dari si Anu, biasanya si Anu itu adalah anak sulungnya. Tetapi kalau nanti kita membaca, Kanaan di sini adalah anaknya yang terakhir. Kita simpan dulu informasi ini dan kita lanjutkan pembacaannya. Ayat 19. Yang tiga inilah anak-anak laki-laki Nuh, dan dari mereka inilah tercerai-berai seluruh bumi. Jadi sekarang saudara-saudaraku, siapa yang menjadi nenek moyang dari seluruh bangsa yang ada di muka bumi adalah tiga orang ini, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kita telah membaca beberapa kali nama Sem, Ham, dan Yafet. Dan sebagaimana kebiasaan kita, saudara-saudaraku, dan sebagaimana yang kita telah tahu sebelumnya, setiap nama di dalam Alkitab itu memiliki arti. Sem artinya nama. Sem itu adalah nama. Siapa namanya? Sem. Iya, nama kamu siapa? Nama. Loh, nama kamu siapa? Nama. Akan jadi seperti itu. Sem, Ham, dan Yafet. Ham, tadi kita sudah sedikit singgung ya di pasal sebelumnya. Ham itu artinya panas. Atau ada yang mengatakan keling. Jadi mereka mau mengkaitkan bahwa Ham itu menjadi nenek moyang daripada orang-orang yang di Afrika. Dan Yafet itu dari kata petah yang artinya luas, meluaskan. Nah, nanti kita akan melihat di ayat selanjutnya betapa nama-nama ini berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, kita lanjutkan dulu ayat 20. Mulailah Nuh sebagai pria tanah. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia yang kita miliki diterjemahkan sebagai petani. Dan ini menarik saudara-saudaraku karena sebelumnya kita telah membaca Kain itu adalah seorang petani. Tetapi ketika itu dikatakan di dalam bahasa aslinya dia adalah pengerja tanah.
Sekarang Nuh dikatakan sebagai pria tanah, bukan pengerja tanah. Meski sama-sama artinya adalah petani. Dan dikatakan apa? Ia menanam sebuah kebun anggur. Masihkah saudara ingat kapan terakhir kali kita menemukan kata menanam sepanjang pembacaan kita? Betul, yaitu di dalam Kejadian yang kedua. Setelah Allah menciptakan manusia yang pertama itu dikatakan Allah menanam sebuah taman di timur Eden. Allah menanam. Dan sekarang Nuh menanam. Tetapi bukan sebuah taman, melainkan sebuah karim, sebuah kebun anggur. Well, saudara-saudaraku, Alkitab tidak mengatakan dan kita tidak diberikan petunjuk apakah Nuh juga menanam ladang gandum atau kebun-kebun yang lainnya, tetapi di sini yang ditonjolkan, yang dinyatakan adalah Nuh menanam kebun anggur. Dan itu berkaitan dengan peristiwa aib yang terjadi selanjutnya. Ayat 21. Minumlah ia dari anggur itu, mabuklah ia, dan saya terjemahkan di sini, terbuanglah ia di tengah-tengah kemahnya. Yang bisa diterjemahkan bahwa dia melucuti, membuang pakaian-pakaiannya di dalam kemahnya. Jadi saudara-saudaraku, ini sesuatu yang memalukan. Ini sebuah aib. Dan aib itu biasanya berkaitan dengan tindakan dosa. Apa yang mau disingkapkan melalui dua ayat ini adalah bahwa setelah peristiwa air bah, Nuh ternyata terbukti bukan sebagai seorang yang diharapkan menjadi juru selamat. Dia memang memimpin penyelamatan atas umat manusia dan seluruh makhluk, tetapi setelah itu dia tidak mempertahankan kekudusan kesuciannya dan dia melakukan sesuatu aib. Kalau kita memperhatikan di ayat 21, dialah yang menjadi pelaku atas aib itu. Nah, saudara-saudaraku, kita bisa berasumsi, kita bisa menduga-duga bahwa mungkin Nuh belum pernah mengetahui efek daripada alkohol yang terkandung di dalam minuman anggur. Tetapi kita juga bisa membantah akan pikiran seperti itu. Misalnya kalau kita membayangkan bahwa Nuh hidup di zaman di mana semua kejahatan itu sudah pernah dilakukan. Dan mengapa dia menanam anggur? Tentu karena dia sebelumnya sudah memiliki pengetahuan apa kegunaan anggur dan apa bahayanya anggur. Jadi kita melihat di sini bahwa Nuh secara sengaja, Nuh menanam sesuatu yang dia ketahui berpotensi menimbulkan kemabukan. Dilihat Hamlah bapak Kanaan itu aurat bapaknya, aurat Nuh. Dan diberitahukanlah kepada kedua saudaranya di luar. Ini kedua kalinya dikatakan Ham itu bapak Kanaan, meskipun Kanaan itu bukan anak sulungnya Ham. Jadi kita melihat di sini bukan hanya kejahatan daripada Nuh, tetapi kita melihat kejahatan daripada Ham. Ham yang secara lancang, tidak sopan, memasuki kemah ayahnya dan menyaksikan bapaknya itu sedang telanjang. Ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan sekedar melihat, tetapi yang terjadi adalah Ham itu, berhubungan seksual dengan istri daripada bapaknya sendiri. Melakukan hubungan yang terlarang, incest dengan mamanya. Karena apa? Penafsiran seperti ini muncul karena membandingkan dengan bahasa yang sama yang digunakan oleh Musa di dalam kitab-kitabnya lain. Seorang yang menyingkapkan aurat ayahnya, itu adalah bahasa halus dari mengatakan seorang anak yang menyetubuhi mamanya sendiri. Ini suatu tindakan yang kurang ajar dan sangat tercela. Nah, oleh karena bahasa yang dipakai oleh Musa di kitab yang lain itu seperti itu, maka sebagian orang menyimpulkan bahwa kejahatan Ham yang sesungguhnya adalah menyetubuhi istri daripada Nuh. Dan selanjutnya orang yang menafsirkan bagian ini seperti itu mengatakan bahwa Kanaan adalah hasil dari hubungan terlarang itu. Oleh karena itu kita melihat kebencian yang nyata dari seorang Nuh kepada Kanaan. Terkutuklah Kanaan, bukan dikatakan terkutuklah Ham.
Nah, itu satu penafsiran untuk mencoba menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi. Tetapi tentu ada sebagian lain, ya pihak yang lain yang lebih menafsirkan ini secara sederhana, yaitu bahwa kejahatan Ham hanyalah mengintip, menyaksikan bapaknya yang telanjang karena mabuk di dalam kemahnya. Nah, maka peristiwa selanjutnya yang kita baca, Sem dan Yafet mengambil sehelai pakaian dan meletakkannya pada bahu mereka berdua, dan mereka berjalan ke belakang, dan mereka menutupi aurat bapak mereka, dan muka mereka membelakangi, dan aurat bapak mereka tidak mereka lihat. Pakaian dalam bahasa asli itu simlah, dan meletakkan atau menaruh itu Sem. Jadi sepertinya ada permainan kata. Sem dan Yafet mengambil simlah dan sim pada bahu mereka berdua. Jadi Ham setelah mengintip mengetahui bahwa bapaknya telanjang, bukannya dia itu melakukan sesuatu untuk menutupi aib bapaknya, justru dia memberitahukan kepada dua saudaranya yang lain. Tetapi dua saudaranya yang lain tidak mau ikut-ikutan dalam kejahatan Ham, tetapi mereka ingin melindungi nama ayahnya, ingin melindungi martabat ayahnya, maka mereka mengambil selai pakaian kain dan kemudian mereka membentangkannya. Kalau ini melibatkan suatu hubungan seksual, tidak mungkin Sem dan Yafet hanya melakukan tindakan seperti itu. Tidak ada gunanya. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar dari penafsiran yang jenis kedua ini adalah, apa yang menjadi alasan sehingga Nuh itu sangat marah terhadap Kanaan? Lah yang melakukan kejahatan kan Ham. Nah, apapun penafsirannya, apapun pandangan Anda terhadap situasi yang sebenarnya, yang jelas di ayat 23 ini, kembali kita melihat Musa memberikan petunjuk atau permainan-permainan kata. Jadi kita melihat kontras antara tindakan Ham dan kedua saudaranya. Ham melakukan sesuatu yang buruk, yang jahat, tetapi Sem dan Yafet melakukan yang baik. Dan ini kemudian ditanggapi oleh Nuh dengan memberikan perlakuan yang berbeda kepada ketiga anaknya itu. Ayat 24. Sadarlah Nuh dari anggurnya, dan taulah ia apa yang telah dibuat anak kecilnya kepadanya. Perkataan anak kecil ini seringkali dipertentangkan dengan anak besar. Ya, anak gadol, anak katan. Anak gadol itu berarti anak sulung. Anak kecil berarti itu anak yang bungsu. Jadi apakah itu berarti bahwa Ham itu sebenarnya adalah anak yang bungsu? Berkatalah ia, ayat 25, terkutuklah Kanaan. Ia akan menjadi budak dari para budak bagi saudara-saudaranya. Dan kepada dua saudaranya, Nuh memberikan berkat. Ayat 26, berkatalah ia, berkatalah Nuh, diberkatilah Yahweh Allahnya Sem, dan jadilah Kanaan budak baginya. 27, diluaskan Allah lah Yafet. Kata Yafet berasal dari kata dasar patah yang artinya itu meluaskan. Jadi di sini kita juga melihat permainan kata. Diluaskan Allah lah luas, ya. Dan tinggallah ia di kemah-kemah Sem, dan jadilah Kanaan budak baginya. Jadi Nuh memberikan berkat kepada Sem dan Yafet, tetapi memberikan kutuk kepada Ham melalui Kanaan. Kanaan akan senantiasa menjadi budak. Dan kalau kita nanti membaca, saudara-saudaraku, di dalam sejarah selanjutnya, itu tergenapi dengan datangnya bangsa Israel, yaitu keturunan Eber, yaitu keturunan Sem, untuk menundukkan tanah Kanaan. Di mana di tanah Kanaan itu terdapat keturunan-keturunan Kanaan. Orang Gergasi, orang Yebusi, orang Amori, dan sebagainya. Nanti kita akan melihat lebih jelas mengenai keturunan Kanaan ini di Kejadian pasal 10. Ayat 28 dan 29 penutup daripada Kejadian pasal 9. Hiduplah Nuh setelah banjir itu 350 tahun. Terjadilah semua hari Nuh 950 tahun dan matilah ia. Jadi saudara-saudaraku, kita melihat gaya bahasa yang sama dengan ketika kita membaca Kejadian pasal 5, ketika kita membaca riwayat daripada tokoh-tokoh leluhur
manusia yang pertama. Kita melihat polanya, X berumur sekian melahirkan anak. Lalu kemudian seluruh hari-harinya, seluruh tahun-tahun X adalah sekian, lalu matilah ia. Dan sekarang kita menemukan pola yang sama. Jadi ini untuk menutup riwayat Nuh yang sebenarnya sudah dimulai dari akhir Kejadian pasal yang kelima. Jadi Nuh tutup usia 950 tahun. Dia menjadi orang ketiga usianya terpanjang dalam sejarah manusia. Demikianlah saudara-saudaraku, kita telah selesai membahas Kejadian 8 dan Kejadian yang ke-9. Di pasal selanjutnya, yaitu di sesi yang selanjutnya, Kejadian 10, kita kembali akan menemukan silsilah daripada leluhur nenek moyang manusia. Dan di situ kita akan menemukan pola, dan polanya ada sesuatu yang berbeda. Sampai pada sesi yang berikutnya, kita menutup dulu sesi yang sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi Engkau telah memberikan kepada kami penyingkapan demi penyingkapan, dan kami semakin memahami apa yang sebenarnya sedang diungkapkan oleh penulis Kejadian yang Engkau ilhamkan dengan Roh-Mu yang kudus. Dan kami semakin mengenal akan pribadi Allah yang kami sembah. Engkau yang terus melaksanakan perjanjian-Mu tanpa menunggu kesiapan, tanpa menunggu respons daripada manusia. Dan mengapa Engkau melakukan semuanya itu, Tuhan? Oleh karena nama-Mu sendiri, oleh karena kemuliaan-Mu sendiri. Engkau setia melaksanakan apa yang telah Engkau rancangkan di dalam kekekalan. Kami sebagai orang-orang yang sekarang bisa memahami jalan pikiran Allah, hanya bisa terpukau dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena kami telah percaya dan kami telah melihat bagaimana Tuhan telah menuntun sejarah umat manusia ini, dan bahkan Engkau sanggup untuk menggenapi rencana keselamatan-Mu di tengah-tengah situasi dunia bumi yang rusak. Maka kami juga percaya Engkau dapat terus melakukan rencana keselamatan-Mu dalam kehidupan kami di tengah-tengah situasi kami pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, kami menaikkan seluruh doa, ucapan syukur, permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu di sesi berikutnya, Tuhan beserta kita.